Sebuah truk yang mengangkut 20 orang terguling di Lembang Sereale, Kecamatan Tikala, Toraja, Sulawesi Selatan. Petugas bersama warga berjibaku mengevakuasi korban kecelakaan. Awalnya korban tewas 7 orang, kemudian bertambah menjadi 8 orang setelah korban yang dirujuk ke Makassar meninggal. Sementara 11 orang lainnya masih dirawat dan 1 orang dalam kondisi sehat. Kecelakaan maut ini terjadi pada Sabtu lalu. 20 orang penumpang merupakan rombongan yang akan menghadiri pesta adat Rambu Solo di Kecamatan Rinding Alo. Dari korban laka yang ada di sini, tercatat ada 8 orang meninggal dunia, 11 luka-luka dan satunya tidak ada luka karena yang satu ini dia sebelum terjadi langsung lompat. Polisi berhasil mengevakuasi truk, sementara penyebab kecelakaan masih diselidiki polisi. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Yufri Tonapa, A-News melaporkan. Empat orang penagih utang terlibat aksi rebutan dengan pemilik motor di Jalan Raya Bogor, Sukmajaya, Kota Depok. Bahkan, salah satu penagih utang sudah menduduki motor incarannya. Hingga aksi saling dorong tak terhindari. Video perampasan motor ini pun viral. Korban yang masih mengenakan helm terus berusaha merebut kunci motor yang dirampas pelaku. Meski korban berhasil merebut motornya, namun keributan masih berlanjut selama 15 menit. Korban pun bisa lolos dari aksi perampasan lantaran adanya bantuan dari ojol yang kebetulan melintas. Menurut warga, aksi perampasan sudah sering terjadi lantaran tidak ada pihak kepolisian yang berjaga di persimpangan lampu merah Jalan Raya Bogor. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. DPR mendorong polisi untuk segera mengusut tuntas misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek periode 2019-2022. Setelah menerima surat pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, DPR masih mempertimbangkan mekanismenya. Halo pemirsa, DPR kembali menunjukkan keseriusannya dalam menanggapi surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Apakah DPR benar-benar serius atau hanya sekedar menunda waktu? Bersama saya Raisa Nadia, Anda menyaksikan Sindo Sore. Satu pekan sudah polisi belum juga mengumumkan penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Panggayunan. Sepekan usai ditemukannya Arya Daru dalam kondisi tewas, polisi belum mengumumkan penyebab kematian diplomat muda tersebut. Polisi sendiri masih menyelidiki perkara ini sejak korban ditemukan tewas di kamar kosnya. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara sebanyak 3 kali guna mengumpulkan barang bukti dan mengidentifikasi sidik jari. Diketahui korban Arya Daru, 39 tahun, ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli lalu. Ketika pertama kali ditemukan, korban dalam posisi tergeletak di atas kasur. Kepala korban tampak terlilit lakban, sementara tubuhnya tertutup selimut. Kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Panggayunan masih menjadi misteri. Komisi 1 DPR RI mendorong pihak kepolisian segera usut tuntas kasus tersebut. Anggota Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanuddin menyebut ada kejanggalan pada kasus kematian diplomat muda Indonesia Arya Daru Panggayunan di kamar kosnya di Jakarta, Selasa 8 Juli lalu. Terkait hal itu, dirinya mendorong pihak terkait segera usut tuntas kasus tersebut. Kalau kita lihat juga meninggalnya cukup mengkhawatirkan.
ya, dan menimbulkan banyak pertanyaan, banyak dihubungkan dengan penyelesaian TPPO dan lain sebagainya. Kita sekarang serahkan saja kepada penyidik polisi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu diketemukan siapa pelaku pembunuhnya, dan kemudian kita tahu motifnya apa. Kini polisi masih selidiki setiap detail barang bukti, termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Sementara itu, 5 orang saksi sudah diperiksa, termasuk penjaga kos dan istri korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada pula indikasi kekerasan pada tubuh korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Momen terakhir Arya Daru Panggayunan hingga pergerakan penjaga kos terekam CCTV. Momen tersebut terekam sejak almarhum buang sampah pada Senin malam hingga ditemukan tewas pada Selasa pagi. Rekaman CCTV menunjukkan diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Panggayunan di Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat dengan membawa plastik hitam yang diduga sampah pada pukul 23:24 pada 7 Juli 2025 lalu. Kemudian pada pukul 23:26 Arya kembali ke kamarnya. Tak ada gerak-gerik aneh atau mencurigakan yang ditunjukkan Arya saat berjalan kembali ke kamar. Lalu pada pukul 00:27 Selasa dini hari, penjaga kos tampak berjalan mondar-mandir di depan kamar kos korban. Sambil berkomunikasi melalui telepon genggam, penjaga kos kemudian mengintip kamar korban melalui celah pintu. Diduga penjaga kos tengah berkomunikasi dengan orang terdekat korban yang meminta memeriksa keberadaan korban di dalam kamar. Penjaga kos kembali berjalan mondar-mandir untuk kedua kalinya pada pukul 5:26. Sang penjaga tampak membawa sapu di tangannya. Barulah sekitar 2 jam kemudian atau pukul 7:37, sang penjaga kos berbaju putih terlihat bersama seorang pria berjaket hijau berusaha membuka jendela kamar Arya secara paksa. Setelah jendela berhasil dibuka, penjaga kos menggunakan kartu akses yang diambil dari dalam kamar untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka, sang penjaga kos masuk ke dalam kamar, sementara pria lainnya menunggu di luar sambil merekam. Tak lama kemudian sang penjaga kos keluar dan pria itu masuk untuk lanjut merekam. Keduanya lalu terlihat berjalan menuju pintu keluar kos.